Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Salah satu tugas Dewan memang membuat undang-undang. Inisiatif dan skala prioritas legislasi bisa mereka rancang. Bikin aturan yang bermutu ialah tugas yang kita berikan. Wajib bagi Dewan mendengar segala keluh dan harapan. Namun undang-undang makin sering digarap kebut-kebutan, kadang dibikin secara diam-diam tanpa juntrungan. Beberapa kali terjadi di depan mata kita yang urgent ditunda-tunda, yang diprotes digarap seketika. Wajar jika kemarin, sekarang, dan lusa kita bertanya, wakil rakyat itu masihkah mewakili kita semua? Inilah Mata Najwa, menagih wakil rakyat. Sembilan bulan wakil rakyat periode 2019-2024 bekerja. Sederet kontroversi mewarnai perjalanan anggota Dewan di Senayan, diantaranya polemik pembahasan undang-undang. Mari menagih wakil rakyat. Sudah hadir di Mata Najwa perwakilan Dewan. Ada Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andiaga. Selamat malam, Pak Supratman. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Saya juga mengundang anggota DPR fraksi PDI Perjuangan, Komarudin Watubun. Selamat malam, Pak Komarudin. Dan ada juga anggota DPR fraksi PKS, Mardani Alisera. Selamat malam. Malam, Nana. Sengaja saya tempatkan semua anggota Dewan di baris sebelah kanan, karena di baris sebelah kiri saya mengundang para, kalau ini wakil rakyat, maka ini adalah, ini wakil rakyat juga, dan ini rakyatnya. Ada Direktur Pusat Studi Konstitusi Pusako Universitas Andalas, Ferry Amsari. Selamat malam, Bang Ferry. Malam, Mbak Nana. Ada peneliti Formapi, Lusius Karu. Selamat malam, Bang Lusius. Dan ada teman saya, peneliti LBH Apik, Dian Novita. Selamat malam, Mbak Dian. Selamat malam, Mbak Nana. Wakil rakyat, rakyat. Kalau karena yang lebih penting yang sebelah kiri, saya akan mulai dari yang sebelah kiri. Terlalu dinikah kita menagih mereka-mereka ini, baru 9 bulan bekerja, karena di awal tadi ada yang bilang baru 9 bulan, masa udah mau ditagih? Terlalu cepat kita menagih mereka? Oh tidak, bagi saya di situasi pandemik, karena banyak potensi penyimpangan ya, termasuk juga penyimpangan produk legislasi, maka semestinya kita harus menagih cepat, agar wakil kita tidak lupa apa yang dijanjikannya. Oke. Sebelum kemudian penyimpangannya menjadi parah begitu ya. Kalau tidak terlalu dini, pertanyaan berikutnya, masih layakkah menagih, akan sia-sia atau tidak? Tentu saja harapan terus dikumandangkan kepada wakil rakyat, walaupun memang problematikanya, sedihnya adalah seringkali apa-apa yang kita tagih itu yang diabaikan, dan apa-apa yang kita kritik mereka kerjakan. Nah, ini yang kemudian kita melihat apakah wakil rakyat kita betul-betul bekerja demi rakyat, atau sebaliknya memang di tengah pandemik ada transaksi yang kemudian di luar kepentingan rakyat sedang diperjuangkan oleh wakil kita. Kalau gitu saya ingin ke Formapi, yang memang selalu memantau parlemen. Selama beberapa bulan ini merasa terwakili tidak dengan kinerja-kinerja parlemen? Saya kira sih kalau dilihat dari munculnya banyak kritikan publik terkait dengan kinerja DPR, sulit untuk mengatakan bahwa suara rakyat sudah banyak terwakili oleh DPR gitu ya. Apalagi baru satu RUU yang disahkan dari 50 yang direncanakan sebagai prioritas 2020 ya. Belum juga masuk akhir tahun, mereka sudah buru-buru mencoret 16 diantaranya gitu. Jadi DPR sendiri sudah melakukan evaluasi, dan mereka sepertinya sudah mengakui tidak mampu untuk menyelesaikan 49 RUU tersisa. Oh, jadi karena pencoretan RUU itu pengakuan bahwa memang tidak bisa bekerja? Saya kira iya, itu yang dilupakan Pak Supratman gitu ya, bahwa dengan mencoret di bulan Juni 16 RUU itu, mereka mengatakan bahwa di pertengahan jalan mereka sudah tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan apa yang sejak Januari mereka anggap prioritas. Oke, saya mau ke sebelum kita spesifik nanti membahas RUU PKS sebagai undang-undang, rancangan undang-undang yang juga dicoret dan kemudian juga menimbulkan banyak polemik. Secara umum, merasa terwakili dengan wakil-wakil Anda? Saya tidak merasa terwakili, Mbak Nana, karena bagaimana ya, untuk bicara soal RUU PKS saja sebelumnya pernah dijanjikan akan masuk ke dalam carry over. Tapi ternyata
gagal lagi masuk dalam carry over. Jadi kami itu sudah dijanjikan sudah lama. Dijanjikan dalam periode sebelumnya, di periode ini kami dijanjikan lagi dan dijanjikan lagi akan masuk dalam prolegnas 2021. Berkali-kali janji tidak ditepati. Ya itu dah PHP namanya. PHP, PHP Wakil Rakyat. Baik. Saya ingin apakah Ketua Balik memang Anda yang menjadi sasaran tembak atau yang lain yang mau mewakili dulu? Ini karena saya mengundang fraksi terbesar di partai di DPR ada PDI Perjuangan. Saya mengundang satu-satunya oposisi yang ada di DPR PKS. Dan yang ini ada Ketua Balik karena kita banyak bicara soal legislasi. Jadi siapakah yang mau membela diri terlebih dahulu? Ketua Balik, apakah bagaimana? Saya bisa memahami apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber tadi. Dan menurut saya ini baik bagi DPR berbenah diri. Salah satu bukti bahwa kami mendengar suara publik, bahwa kami harus jujur mengakuin bahwa proses perencanaan legislasi itu memang harus dilakukan secara cermat dengan memperhitungkan segala kemampuan. Tapi ini kan keadaan di luar yang kita perkirakan sebelumnya. Nah, oleh karena itu Badan Legislasi di dalam Undang-Undang 15 2019 yang perubahan dari Undang-Undang 12 2011 itu memungkinkan untuk setiap saat dilakukan evaluasi terhadap prolegnas. Terhadap Dan apakah itu artinya pengakuan atas ketidakmampuan kerja? Bukan soal ketidakmampuan kerja, tetapi kami lebih memilihnya bahwa ini menyangkut soal keadaan situasi yang memang tidak memungkinkan untuk melanjutkan beberapa RUU dari 50 itu kita sekarang menjadi 33 RUU. Nah, oleh karena itu menurut saya kritikan-kritikan dari publik menurut saya itu sehat bagi kami. Tapi yang paling penting adalah sehat itu kalau kemudian kritikannya didengarkan. Kami dengarkan, sekarang kami dengarkan salah satu. Memang tidak mungkin semua bisa terpuaskan, itu pasti. Tidak mungkin kami bisa memuaskan semua pihak. Jadi siapa yang menurut Anda terpuaskan dengan keputusan DPR? Salah satunya nih Pak Lusius nih. Iya kan? Anda dari dulu mengkritik kami bahwa itu 50 sesuatu yang terlalu Saya kira besar tidak. dan akhirnya Mereka cuma mendengar tapi tidak evaluasi. melakukan apa yang kemudian jadi rekomendasi gitu ya. Tiap kali kami mengkritik gitu ya. Misalnya kita sudah sejak awal mengatakan prolegnas itu harus disusun berdasarkan prioritas yang dianggap betul-betul dibutuhkan rakyat. Karena itu tidak soal jumlahnya sedikit tapi betul-betul dibutuhkan. Yang dilakukan DPR jumlahnya terus banyak. Kalau mengatakan bahwa itu yang dibutuhkan oleh rakyat tentu subjektivitasnya lebih tinggi. Artinya kita rakyat yang mana? Itu kan perdebatannya bisa sampai ke sana. Bisa dijawab. Saya ingin rakyat yang mengkritik kinerja DPR karena membuat undang-undang yang ditentang rakyat. Kemarin misalnya waktu undang-undang KPK itu turun luar biasa. Tapi diabaikan. Sekarang waktu undang-undang Minerba banyak rakyat yang mengkritik melalui ini media bukan sosial, soal melalui banyak, akses ini bukan media soal yang lebih banyak. Jadi tapi diabaikan tuh bukan, sama DPR. kita pasti tidak mengabaikan itu. Pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Kalau begitu problematikanya apa Bang Supratman? Karena kan saya ingin memberikan gambaran. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Lusius tadi. Bahwa memang ke depan bukan hanya DPR. Karena DPR dengan Undang-Undang Dasar kita hasil amandemen itu memberikan sebuah kewenangan yang luar biasa kepada DPR sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Tetapi dalam pelaksanaannya kan tidak seperti itu. Karena memang kita diberi kewenangan oleh konstitusi, tetapi dalam pembahasannya itu harus bersama-sama dengan pemerintah. Jadi menyalahkan DPR menurut saya juga dalam pencapaian satu tujuan tertentu semata itu juga tidak benar, itu tidak adil. Tapi yang menentukan mana RUU yang masuk prioritas atau tidak, yang kemudian dinilai tebang pilih itu kan ada di DPR. Nah, justru jadi ini yang saya mau jelaskan. Saat ini. Ini apakah iya tebang pilih? Bukan. Jadi hak untuk mengusulkan itu kan bukan hanya di DPR, ada 3 lembaga yang mempunyai hak mengusul. 1 pemerintah, 2 DPR, yang ketiga DPD. Nah, ketiga lembaga inilah yang memutuskan mana yang masuk dalam prolegnas. Nah, cuman memang karena ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar kita hasil amandemen yang memberikan kewenangan bahwa DPR itu sebagai lembaga pembentuk undang-undang, semua sekarang sasarannya ke DPR. Tapi tidak ada masalah, buat kami itu malah jadi cambuk ya, jadi cambuk. Dan menurut saya apa yang kami lakukan terakhir dengan melakukan evaluasi lebih dini. Saya ingin minta ketegasan, apakah tebang pilih atau tidak ketika ada 16 RUU yang dicoret, padahal RUU itu salah satunya RUU PKS. Bukan soal tebang pilih Mbak Nana. Jadi ini persoalannya, pertimbangannya nanti akan saya jelaskan satu persatu. Satu, kalau Undang-Undang PKS ya, kita ambil contoh Undang-Undang PKS. Yang mengusulkan itu Komisi 8 ya.
Komisi 8. Tapi mereka menyurat kepada kami dan kemudian hasil pada saat rapat konsultasi menyatakan bahwa ada problematika yang sulit sehingga proses penyusunannya belum selesai, kemudian mau diserahkan ke Badan Legislasi. Itu kan proses ini tidak bisa sebegitu mudah, harus lewat karena Badan Legislasi juga punya saya mau minta rencana. ketegasan, jadi alasannya karena sulit. Ya, itu yang disampaikan pada saat Dan kita itu alasan yang logis kalau Bukan. undang-undangnya sulit jadi tidak usah diteruskan. Jadi gini, bukan itu. Bukankah rakyat menggaji anggota DPR bukan untuk, itu, untuk membahas Mbak Nana. undang-undang yang Jadi sulit? gini loh, Masa kita undang-undang setuju. sulit kita lanjutkan setelah pariwara tetap di mata Najwa, mudah-mudahan tidak sulit bagi anggota DPR untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita setelah pariwara. Pemerintah menolak seluruh materi yang berkaitan dengan tafsir Pancasila, menolak Trisila, Ekasila sebagai perasaan Pancasila, menolak tidak masuknya tap MPR, dan menolak tafsir Pancasila di berbagai bidang itu, karena tidak boleh lagi ditafsirkan Pancasila itu di dalam sebuah undang-undang. Ya, itu adalah satu dari sekian banyak hal kontroversial yang terjadi di tanah air belakangan ini. Salah satunya adalah yang tadi kita saksikan, RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP. Kita nanti akan bahas RUU PKS setelah tadi sempat terputus, tapi saya ingin kita membahas RUU HIP dulu karena ini juga salah satu yang ramai diperbincangkan di publik. PKS menyatakan sejak awal menolak dan meminta agar ini bahkan dicabut dan dikeluarkan. Tetapi dorongan PKS itu tidak dikabulkan oleh Badan Legislasi. Dan undang-undang ini, rancangan undang-undang ini masih akan terus diperbincangkan. Apakah lagi-lagi ini ada diskoneksi antara DPR dengan suara rakyat karena hal ini? Ya DPR itu kan hasil kontestasi politik ya. Dalam kontestasi 2019 kemarin, Bang Komar dan teman-teman yang menang, baik di legislatif ataupun di eksekutif. Dan dalam sistem presidensial seperti ini, mestinya undang-undang yang ada itu mendukung penguatan sistem presidensial. Nah, sehingga kalau itu dilancarkan, mestinya lancar ya, mulus gitu. PKS menolak RUU HIP karena buat PKS Pancasila sudah final, Pancasila dasar negara, sumber segala sumber hukum, dan dia fondasi. Sesuatu yang sudah selesai, ya tidak perlu kita tafsirkan ulang, apalagi ketika sudah mulai berkembang di masyarakat. Ketika kita tadi dengarkan Pak Mahfud MD, Wakil Pemerintah mengatakan akan mencabut begitu. Sudah selesai persoalan atau masih ada yang mengganjal? Tinggal prosesnya di DPR. Ketika pemerintah menyatakan mencabut, kita di Balik masih tetap masuk dalam 36, tidak termasuk yang 16 dicabut. Nah, pandangan kami ini nanti akan menimbulkan hiruk pikuk berikutnya. Padahal energi bangsa jangan dibuang untuk bab yang sudah selesai, tapi kita arahkan untuk bagaimana membuat proses teknokrasi, kemajuan bangsa, kualitas pendidikan, layanan kesehatan, PKS sampai termasuk yang protes tidak kenapa RUU HIP ini tidak dicoret, padahal RUU PKS saja dicoret. kami sangat protes, dan nanti Bung Andi bisa menyampaikan saat pleno Balik, PKS interupsi minta RUU HIP ini dicabut dari prolegnas. Tetapi kami juga menyadari PKS kan 50 dari 575, suara apapun kami sampaikan, tapi kami terima prosesnya. Jadi gini, Oke. boleh saya jelaskan sedikit ya. Ini bukan soal jumlah 50 dari 557. Ini kita bicara soal mekanisme. Jadi Balik bukan berarti tidak tidak mendengar apa yang terjadi di publik. Tapi kita kan dalam mengambil sebuah proses keputusan, kita itu diatur dalam Undang-Undang MD3. Undang-Undang MD3 itu turunannya tata tertib. Tata tertib itu nanti melahirkan berbagai macam peraturan DPR. Salah satu peraturan DPR itu yang khusus mengatur tentang tata cara penarikan rancangan undang-undang. Oke. Di dalamnya itu kalau usul inisiatif DPR itu ada 4 tahapan.
Satu, rancangan undang-undang yang boleh ditarik pada saat belum diparipurnakan menjadi hak usul inisiatif. Contohnya kemarin kita tarik RUU tentang pendidikan kedokteran. Kita sudah pleno, tapi belum diparipurnakan, kita keluarkan dari daftar prolegnas. Dan itu tidak bisa dilakukan di HIP karena sudah terlanjur diparipurnakan. Nah, itu yang saya minta kepada teman-teman PKS untuk mengerti mekanisme ini. Jadi bukan soal kita tidak bisa, di Balik tidak ada kewenangan untuk itu lagi. Soal apapun perbedaan substansinya, mekanismenya, pencabutannya bukan di badan legislasi. Nah, tapi menurut saya HIP ini kan kita sudah dengar dari penjelasan pemerintah. Ada 2 langkah yang bisa diambil soal HIP. Satu, pemerintah mengirimkan supres dengan memperbaiki lewat DIM-nya. Baik judul maupun substansinya itu bisa dilakukan. Jadi mendengar aspirasi publik itu kan berbagai macam cara bisa dilakukan, gitu Mbak. Bagaimana Pak Komarudin, karena fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi pengusul dan setahu saya informasi terakhir meminta diganti nama, tapi pembahasan masih tetap perlu dilakukan. Apakah memang seperti itu posisinya? Ya, saya pikir kalau undang-undang ini, RUU ini tidak penting, mungkin dari awal semua fraksi sudah menolak. Ya. Saya punya catatan, termasuk PKS itu ada catatan, bukan menolak mentah-mentah begitu saja. Saya boleh begitu? baca. Jadi PKS Ada, yang saya mana punya nih? catatan, ini lengkap. Saya baca ya. Silakan Bang. Tanggal 22 April, ini sikap PKS ya. Itu menyetujui jika dilakukan penyempurnaan. PKS menyebut ketetapan MPR nomor 25 MPRS 1966 tahun 1966 harus dimasukkan dimasukkan draft RUU. PKS juga meminta untuk dicabut ketentuan terkait dengan Ekasila dan Trisila. Itu catatan mereka. Tapi semua kan kompak waktu itu terima. Kalau hanya usulan PDI Perjuangan itu disampaikan dan semua fraksi menolak, tidak mungkin ini disampaikan, kan gitu. Berarti Anda merasa dikambing hitamkan? saya tidak bilang kambing hitamkan, biar itu publik Tapi yang menilai. yang di demo kan PDI, yang benderanya dibakar kita PDI. sudah biasa. Padahal semua fraksi ternyata mendukung. Termasuk fraksi itu yang penilaian menolak, publik lah. ternyata mendukung juga yang sebelah Anda. Pada dasarnya saya berterima kasih lah bahwa dari awal semua fraksi menyetujui, setelah ada masalah ya satu menarik diri masing-masing, tapi itu semua sudah tercatat di media. Saya kira tidak perlu diperdebatkan urusan itu, biar rakyat yang menilai. Bang Mardhani, rakyat yang menilai, jadi rakyat harus menilai PKS apa? Dari awal tidak konsisten, apa dari awal konsisten, atau seperti apa? Namanya pembahasan pasti ada dinamika. Di awal PKS mengusulkan 2 hal. Masukkan TAP MPRS dan hapus Trisila Ekasila. Dalam kesimpulannya tidak dipenuhi. Jadi kata penerimaan PKS bersyarat, ketika syarat tidak dipenuhi, di balik itu juga PKS menolak. Di paripurna PKS menolak. Bukti penolakannya PKS tidak menandatangani. Jadi itu sikap PKS, gitu nak. Oke, bagaimana kita harus menilai perdebatan yang ada di DPR? Ini perdebatan yang sehat, yang memang seharusnya terjadi, atau ini lagi-lagi cerminan ruwetnya sistem legislasi di DPR? Silakan Bang Ferry. Saya sih sebenarnya merasa satu RUU HIP ini tidak diperlukan. Kita sudah lebih 74 tahun bernegara, tidak pernah tuh Bung Besar sebagai penggagas mengusulkan ada RUU untuk menjaga nilai-nilai Pancasila, sehingga berjalan saja. Di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan konsep Pancasilanya, tumbuh keberagaman, aneka warna, Bhinneka Tunggal Ika, tanpa ada undang-undang HIP. Nah, undang-undang HIP malah kemudian mewujudkan wadah tunggal dan menimbulkan keributan baru sehingga mengganggu beragam warna yang ada di bawah payung Pancasila. Nah, menurut saya ini RUU hanya gimmick saja. Perdebatan luar biasa di DPR itu tidak diperlukan untuk HIP ini, tapi diperlukan untuk mengabaikan aspirasi publik ke arah yang lain. Jadi ribut HIP, Omnibus Law bergerak, KUHP bergerak, jadi ini drama. PKS tidak dikerjakan begitu. Ini bagi saya drama saja. Drama Karena untuk menutupi yang sesungguhnya. Coba Mbak Nana bayangkan, pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya menentukan satu yang tidak boleh diubah, yaitu NKRI. Kenapa tidak ada Pancasila di dalamnya? Karena tidak ada juga yang berani akan mengubah Pancasila.
Pancasila itu jiwa bangsa, Volksnya kita. Nggak ada satupun yang akan berkata, saya berkehendak ingin mengubah Pancasila. Tidak akan pernah terjadi. Jadi tidak perlu diundang-undangkan. Jadi penolakan PKS juga sesungguhnya berlebihan karena tidak mungkin tafsirannya sejauh itu. Ya, bagi saya fokus menghilangkan fokus kita, mereka sedang berdrama, mencoba memperlihatkan acting baru begitu ya. Tapi Sehingga sebenarnya kita lupa ada kalau banyak boleh saya hal tambahkan RUU ya. yang penting yang mestinya Ini mereka kan kerjakan. Terlalu Acting saja? berlebihan menganggap bahwa ini sebuah acting dan drama ya. Coba Bapak bisa bayangkan ya, mungkin baru periode pertama kebetulan kan Cipta Kerja itu dibahas di Balik, Mbak Nana. Mungkin baru pertama kalinya. Setiap kali pembahasan di tingkat panja, mulai dari bab pertama sampai dengan yang terakhir itu kita live. Bisa diakses oleh publik. Benar nggak? Kita lakukan. Jadi kalau ada yang bilang itu pembicaraan secara diam-diam, kami berbenah di DPR. Walaupun via Zoom itu berisik. Iya, itu mau tidak mau harus, karena kan situasi pandemik seperti ini, kita kalau memungkinkan untuk bisa hadir, coba bayangkan Mata Najwa malam ini juga kosong. Pak Tapi Supratman, maksud saya gini, jangan terlalu tidak terlalu pesimis terhadap kalau apa yang pernyataan dilakukan bahwa oleh DPR bekerja di saat pandemik seperti itu, lalu menggunakan berbagai teknologi itu juga bohong. 1 hari setelah PSBB, itu ada rapat DPR mengabaikan pengumuman PSBB, membahas Omnibus Law. Jadi itu juga Ini kan- menunjukkan bahwa DPR mengabaikan ini keselamatan jadi publik kan. beliau ini terlalu selalu mendiskreditkan Tidak, DPR Pak. itu berlebihan. Tidak. Kita bicara soal produktivitas, soal kinerja, sekarang beralih lagi ke yang lain. Saya ingin menyatakan bahwa oke, kami terima kritikan itu sebagai tanda bahwa kami komit terhadap apa yang menjadi masukan teman-teman semua. Kami lakukan pertanggungjawaban publiknya mulai dari sekarang. Oke, tapi- Balik Saya sih- mempunyai kesempatan untuk membuka semua pembahasan di tingkat panja Bagaimana, Pak terhadap Lusius? semua Saya sih- klaster yang ada. Pertama, dengan perdebatan yang muncul sekarang ini, Balik lagi-lagi menunjukkan bahwa kerja mereka untuk melakukan harmonisasi, sinkronisasi, fase sebelum kemudian itu disahkan di paripurna itu sebenarnya tidak berkualitas gitu ya, ketika kemudian dengan mudah dibatalkan atau ditunda oleh pemerintah. Yang kedua, DPR menunjukkan bahwa tidak berdaya di depan pemerintah gitu ya. Cipta Kerja diserahkan oleh pemerintah langsung dibahas oleh DPR. Sementara HIP ini diminta tunda oleh pemerintah, DPR diam gitu ya. Padahal kalau mau bilang ini adalah keputusan DPR, inisiatif DPR, lalu jelas juga prioritasnya, mestinya DPR ngamuk. Ini kok diam? Apa kecurigaan Anda? Ini Iya, Pak DPR. Lusius nggak paham. DPR bagi saya Jadi ini sama, terlihat nggak paham soal kembali mekanisme. seperti DPR Jadi era nanti Orde Baru, tolong, Prof. menjadi Ansari, sekedar nanti tukang tolong disampaikan stempel. soal mekanisme pembahasan Orde sebuah Baru. rancangan undang-undang. Pemerintah itu punya waktu 60 hari, kita nggak boleh kejar-kejar. Betul Pak, tapi Kalau kan 60 dibalik. hari beliau tidak lakukan, itu ketentuan undang-undang dibaca di Undang-Undang 12 Tapi dibalik 2011. proses harmonisasi, terus balik juga mengundang pengusul RUU untuk menjelaskan Tolong substansi. dijelaskan dulu. Ini Kita berarti ini bicara soal yang undang-undang tidak mana. dilakukan. Oke. Jadi RUU harus jelas HIP, dulu. kita Jadi bicara kalau HIP ini. sekarang Oke, kita HIP. bicara Undang-Undang Cipta Kerja, apresiasi juga dong. Soal nanti lihat perdebatannya apakah substansial atau tidak. Perjuangannya untuk kepentingan rakyat atau Langsung, tidak kita lakukan dari semua fraksi Cipta gitu. Kerja itu banyak juga loh perdebatannya. Iya, banyak. Harusnya. Tapi bisa terus dilanjutkan. Kalau RUU PKS kenapa kemudian DPR bilang Ini sulit, satu-satu. bahkan Baik. tidak Beda dilanjutkan. Kita karena akan sekarang lanjutkan kalau setelah kayak pariwara. seperti Kita lanjutkan RUU setelah Cipta pariwara. Kerja, Bang RUU Supratman? Cipta Kerja itu dengan PKS RUU Cipta Kerja itu sudah masuk di pembahasan tingkat 1. Sementara RUU PKS nanti akan kita bicarakan setelah Mbak Oke, Nana siap. kembali. Saya akan memberikan kesempatan untuk mengumpulkan argumen setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi. Perguliran aspirasi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila telah kita lihat, Pak Ajis, mendapat reaksi yang sangat luas sekali. Jika masyarakat mayoritas sudah melakukan penolakan, jika MUI menolak, jika NU menolak, jika Persis menolak, artinya suara publik ini sudah muncul semuanya. Alangkah lebih baik jika kemudian kita batalkan saja rancangan undang-undang ini. Rancangan undang-undang itu inisiatif dari DPR yang prosesnya
berawal dari semua kesepakatan fraksi-fraksi yang muncul dari balik, setahu saya dibawa ke paripurna, yang semuanya juga sudah memberikan dukungan, termasuk fraksinya Pak Habib Abu Bakar. Ini kan lucu, tapi seolah-olah kemudian di publik lepas tangan begitu saja dengan menyalahkan beberapa orang atau beberapa partai saja. Ini yang saya sangat menyayangkan, jangan begitulah. Ya, itu perdebatan yang terjadi di sidang paripurna minggu lalu. Saya ingin ke Bang Komarudin Watubun dari PDI Perjuangan. Masih ada urgensi, masih merasa perlu, masih merasa ini harus diteruskan walaupun pemerintah bilang akan mencabut. Apa kepentingan atau apa untungnya bagi rakyat kalau undang-undang ini ada? Ya, bagi kita kan partai dengan berlandaskan punya ideologi ya. Ideologi kita dan kita membutuhkan itu dalam rangka implementasi ideologi yang kami pahami ya. Tapi kemudian perdebatan seperti begini kami juga tidak paksa harus ini dilaksanakan. Ini kita kembali kepada sikap pemerintah maupun DPR kan. Itu yang sekarang lagi kita juga tidak bisa paksa, oh ini harus dilakukan kalau kemudian perdebatan seperti itu. Dari skala urgensi dibandingkan misalnya dengan RUU yang lain yang kemudian dicoret, dibandingkan dengan kepentingan publik yang juga urgent untuk ditangani dan diatur dalam legislasi, itu skalanya seperti apa, Bang Komarudin? Apakah memang karena kalau memang tidak terlalu penting, jangan-jangan betul ini hanya gimmick atau drama politik untuk menutupi kepentingan politik yang lain. Itu ada tudingan seperti itu. Itu berlebihan. Menurut saya sangat subjektif juga ya. Tapi oke lah, kami siap saja dikritik. Tapi harus diingat bahwa rakyat Republik mendukung DPR itu 100 juta lebih. Jadi kalau ada yang tidak setuju oke saja. Tapi kami tiap tahun juga terpilih kan. Ya. Itu. Tapi rakyat Indonesia juga mendukung presiden yang menolak HIP itu. Dan lebih banyak jumlah pemilih presiden dibandingkan DPR. Makanya tadi saya bilang, itu kita tidak paksa dengan kondisi seperti begini, kita juga tidak paksa harus begitu. Itu kan bukan lembaga yang menghargai demokrasi kan. Tapi kan mestinya kalau urgensinya itu dianggap oleh PDIP sesuatu yang sangat mendesak, ya penundaan seperti yang dilakukan presiden itu alasan untuk kemudian melakukan protes atau semacamnya. Ini demi rakyat. Misalnya kalau pertimbangan PDIP itu demi rakyat gitu ya, undang-undang ini dibuat. Bahwa sekarang diganti menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila atau RUU PIP, dan kemudian nanti materi hukumnya hanya spesifik akan mengatur tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan BPIP, Pembinaan Ideologi Pancasila. Dari BP7 itu statement terakhir yang dari fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh Pak Basara. Apakah itu artinya ini tetap perlu karena memang BPIP perlu landasan hukum? Saya kira itu pertama membongkar maksud RUU ini pertama kali. Jadi dikemas dengan nama haluan ideologi Pancasila, padahal ujung-ujungnya mau mengangkat derajat BPIP saja gitu. Kenapa nggak sejak awal dibindang RUU BPIP aja, biar jelas gitu bagi rakyat. Oh ini tujuannya untuk ini. Tapi kok dikemas dengan nama yang seolah-olah sangat serius gitu loh. Bang Mardhani, Anda sependapat? Yang mana nak? Yang soal bahwa ini hanya untuk mengemas, mengangkat derajat, tapi apa yang salah dengan mengangkat derajat BPIP? Bukankah memang itu lembaga setingkat menteri yang memang perlu payung hukum yang konkret, yang jelas? Kami di Komisi 2 mendukung BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, bahkan periode lalu saya wakil ketua, anggaran kita naikkan karena memang wajar ketika Pancasila dihadapkan kepada perkembangan zaman, dia perlu ditafsirkan, dia perlu dipertajam. Kalau saya ngusulin yang sederhana, ayo BPIP bikin film Ipin Upin gitu loh, untuk menjelaskan Pancasila kepada anak. Karena klaim dari quote and unquote generasi kolonial ini kan anak-anak milenial nggak kenal Pancasila. Itu aktivitasnya, tetapi apakah memang perlu peraturan setingkat undang-undang untuk memperkuat legitimasi dan memberikan payung hukum pada lembaga ini? Tidak perlu. Tidak perlu? Tidak perlu. Jadi kalaupun misalnya sekarang mau dikembalikan sesuai nomenklatur awal, RUU-nya diubah namanya, PKS tetap akan menolak? Tidak perlu. Bang Komarudin? Ya kalau bagi kami perlu. Dan itu pasti kalau hanya kebutuhan kami, berapa waktu lalu senior Republik ini, Pak Tri Sutrisno pernah sempat ketemu ketua MPR kan, juga mencari solusi. Tidak suruh untuk menghentikan, tapi ada solusi untuk undang-undang ini dilaksanakan. Berarti ini dibutuhkan gitu. Tapi saya tidak paksakan 3 rakyat di depan saya ini untuk menerima. Enggak, kita enggak pada posisi menolak BPIP gitu ya. Kita bicara soal proses legislasi tadi.
membuat nama RUU haluan ideologi Pancasila itu kan kesannya serius banget soal ideologi. Ternyata ujung-ujungnya cuman bicara soal lembaga, soal eksistensi lembaga BPIP. Kenapa enggak sejak awal eksistensi ini itu dipertegas lewat nama gitu ya? Oke. Supaya kemudian tidak ada perdebatan Dan seperti bisakah sekarang. kemudian itu kita jadikan contoh atau itu terlalu anekdotal untuk menggambarkan proses legislasi yang kerap kali terjadi di DPR yang kerap kali tidak transparan kepada publik? Bisakah itu jadi Saya kira contoh? iya, ini salah satu bukti saya kira itu. Yang tadi saya katakan itu ya, kata prioritas dalam mekanisme perencanaan legislasi DPR itu sulit untuk kemudian kita terima ketika kemudian yang tidak prioritas seperti ini bisa di tengah jalan dicoret, ditunda dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini prioritas berdasarkan kepentingan partai politik, berdasarkan kepentingan politisi atau berdasarkan kepentingan siapa ya? Dua-duanya semua masuk. Jadi DPR itu kan sebuah lembaga politik. Jadi nggak ada yang salah. Jadi kalau ada aspirasi yang disampaikan oleh PKS dengan aspirasinya perspektif politik PKS, nggak salah. Teman-teman PDIP, Gerindra juga mengusulkan sesuai dengan platform partainya, nggak ada yang salah. Jadi jangan lupa, ini hanya saya ingatkan saja, proses memang di kita itu proses perencanaan bukan hanya DPR. Perencanaan itu kan juga ada di pemerintah. Gambarannya ada di prolegnas hasilnya. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, itu kalau di dalam Undang-Undang 12 2011 ada 6 sumber di mana kita harus mengacu untuk menyusun prolegnas itu. 1, atas perintah Undang-Undang Dasar. 2, atas perintah undang-undang untuk membentuk semua. Dan seterusnya. Terakhir, itu ada kalau untuk DPR, itu berdasarkan rencana strategis DPR. Dan yang terakhir berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat, rakyat. Jadi 6 sumber ini itulah yang dijadikan. Cuman problemnya memang karena di luar itu ada lagi. Karena kan visi misi presiden itu harus terjabarkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang, menengah, jangka panjang jangka panjang nasional maupun di RPJMN. Nah, di pemerintah pun sama. Harusnya ini memang ada ego sektoral ya di pemerintah juga di DPR karena kita semua berdasarkan aspirasi. Jadi kita mengusulkan dan tidak ada yang salah prosesnya. Kalau begitu pas yang sekali paling penting menurut saya adalah memang ke depan DPR itu bagaimana supaya transparansi dalam pembahasan itu bisa dilakukan dan kita sudah mulai melakukan itu lewat dan pembahasan seharusnya Undang-Undang bisa Cipta mulai Kerja. dilakukan secara transparan menjelaskan kenapa RUU PKS yang sudah sejak 2017 diajukan yang sudah carry over berkali-kali kemudian tidak juga diselesaikan dengan alasan sulit. Ya, jadi itu yang belum kita jawab dan akan dijawab setelah pariwara. Kita akan bahas soal RUU PKS, bukan PKS yang itu, ini PKS yang lain. Kita akan bahas setelah pariwara tetap di Mata Najwa. PKS versus PKS. PKS yang Ya kalau kita sih melihatnya bagi DPR ini dianggap tidak terlampau seksi. Jadi yang seksi bagi DPR itu adalah Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Omnibus Law yang menyangkut suatu hal yang dalam tanda kutip basah gitu ya. Ada bisnis, ada ekonomi, ada kemudian kepentingan pengusaha-pengusaha. Apakah itu alasannya karena RUU PKS dinilai tidak basah, sementara undang-undang yang lain yang dinilai lebih memiliki kepentingan ekonomi itu yang kemudian diteruskan? Itu saya ingin lempar ke Mbak Dian. Apakah itu terlalu jauh menilai seperti itu atau apa dibalik penundaan ini menurut Anda, pencabutan ini? Kalau dibalik penundaan ini apa nanti kita harus bertanya ya dengan bapak-bapak anggota dewan. Tetapi yang pasti RUU PKS ini memang RUU air mata, bukan RUU mata air ya. Jadi memang banyak hal yang harus dilakukan oleh negara ini untuk memastikan adanya perlindungan bagi korban, rumah aman, bagaimana mereka mendapatkan layanan psikologi, visum gratis yang tentu semuanya pasti membutuhkan anggaran.
Nah ini juga yang menjadi hal penting ketika kita berbicara soal RUU PKS. Gitu. Dan tadi kalau misalnya kita mendiskusikan, ya ini RUU PKS belum sampai ke paripurna, RUU PKS masih ada proses yang belum memenuhi hingga harus diundur dari menjadi prolegnas 2021. Saya itu pernah dapat bocoran surat lah ya, bahwa Komisi 8 sendiri sudah menyerahkan atau sudah bersurat kepada Balek pada tanggal 31 Maret bahwa Komisi 8 menyerahkan pembahasan ini di Balek. Nah, kenapa Balek tidak langsung membahas itu? Atau kenapa Balek tidak merespon langsung? Aku tidak tahu apa yang terjadi di dalam prosesnya. Tapi kenapa Balek tidak langsung merespon surat itu? Itu bulan Maret loh. Dan masih ada waktu lagi sampai menuju bulan Juni. Ini lagi-lagi rakyat kita ini nggak mengerti mekanismenya. Memang nggak mengerti Bang. Ya kan? Nah sekarang saya jelaskan bahwa tidak serta-merta sebuah keputusan politik itu yang menjadi kewajiban AKD itu bisa langsung diserahkan kepada AKD yang lain. Ya. Mekanismenya nggak boleh kayak gitu. Gimana? Ya. Jadi itu mekanismenya harus lewat paripurna lagi. Sementara kita sudah lakukan evaluasi prolegnas. Nah kita sudah menjanjikan, pimpinan DPR saja itu sudah memberikan tugas itu ke Balek. Cuman Balek saat ini masih memiliki agenda yang sudah terlanjur menjadi usul inisiatif Balek. Oke, tapi kalaupun kita ambil berarti itu tidak akan sebentar ya. Jadi kalaupun kemudian kita ambil itu tidak akan mungkin kita bisa selesaikan di Oktober tahun 2020 pasti. Karena kenapa? Proses penyusunannya belum selesai. Mungkin teman-teman berpikir bahwa ini RUU dan draftnya ini NA dan draftnya sudah ada. Tapi kan tidak boleh serta-merta itu yang dipakai kemudian. Oke, tapi kenapa tidak dimulai? Kenapa kemudian ditunda lagi? Masalahnya itu penugasan itu di Komisi 8. Nah, ini jadi kesannya jadi saling lempar nih. Bukan saling lempar. Komisi 8 lempar ke Balek, Balek lempar ke Komisi 8. Kalau penyerahannya nanti itu diserahkan kepada Balek, nah kami mengukur kemampuan kerja kami di Badan Legislasi bahwa nanti di Oktober tahun 2020 ini akan kami masukkan di dalam RUU prioritas. Jadi karena yang sulit itu proses legislasinya? Iya itu prosedurnya, tidak boleh tidak. Karena tidak boleh Komisi 8. Saya ingin meresponnya, tumben Bang Supratman tiba-tiba DPR tertib administrasi. Memang waktu saya bilang tadi kan saya sudah bilang Pak, itu diabaikan tuh quorum, padahal itu adalah bagian dari tertib administrasi. Sebenarnya gini, tiba-tiba membahas RUU PKS yang merupakan kebutuhan publik, jadi jangan bebankan kepada saya. Tidak saya membebankan kepada saya. Ini soal posisi saya mewakili Badan Legislasi. Ya, benar, Bang. Dalam forum paripurna jangan membebankan itu kepada kami karena itu forumnya berbeda. Saya mau bilang begini, jadi dalam tidak pembuatan undang-undang apa yang Bung Heri lakukan dengan apa yang disampaikan. Setuju. Keadilan. Setuju. Kalau kemudian terhadap kepentingan politik mengabaikan tertib administrasi, tiba-tiba begitu membahas undang-undang yang dibutuhkan publik, jadi begitu tertib administrasinya, kan tidak adil itu. Bukan soal adil dan tidak adil. Saya tidak bicara kan azas itu subjektivitas. pembentukan undang-undang itu. Setuju, tapi kalau itu kan subjektivitas bukan Anda menilai Bang. itu. Ada 17.000 korban saya kekerasan mengerti, seksual saya paham. se-Indonesia. Semua yang masuk RUU 50 RUU itu semua itu kan sudah kita putuskan prioritas. Tapi kami mengukur kinerja dan itu sudah sangat bagus semua AKD. Bayangkan Komisi 1, Komisi 2 ya. RUU pertanahan itu kami coret. Orang kan ragukan dulu itu RUU pertanahan menjadi sesuatu yang menjadi kami coret. Bang Supratman, tapi yang jelas alasan resminya yang diajukan Komisi 8 ini diminta dicabut dari prolegnas karena sulit. Betul kan itu? Oh bukan. Kalau yang surat resminya menyatakan bahwa atas permohonan mereka mau mengganti dengan RUU lansia. Dan alasan penggantiannya karena sulit kan? Bukan, saya tidak mengerti itu kan soal pernyataan yang ada pada saat rapat Menurut koordinasi. Anda ini sulit tidak? Sebenarnya bukan soal sulit dan tidak. Membahas sebuah rancangan undang-undang tidak ada yang sulit, sama saja. Yang paling benar itu adalah selesai atau tidak ada kompromi politik nggak yang terjadi di antara fraksi-fraksi dan pemerintah. Belum dimulai, Bang. Gimana mau ada kompromi politik? Kan sudah dimulai yang lalu. Oke, yang lalu berarti sudah dimulai. Kan sudah dimulai, toh juga tidak selesai. Tahun ini. Jadi makanya kalau saya mau sampaikan begini, oleh itu lagi. ada beberapa, kalau RUU PKS nanti silakan Bu Mardhani menjelaskan juga ya. Kan ada 3
3 masalah pokok tuh yang kalau saya ikuti yang lalu. Oke, kita akan bahas substansinya nanti karena kita masih akan membahas nih apa alasannya, apa kemudian justifikasi yang bisa diberikan. RUU penghapusan kekerasan seksual dianggap tidak penting sehingga kemudian tidak masuk dalam prolegnas. Bang Mardhani, fraksi Anda yang spesifik menolak RUU penghapusan kekerasan seksual. Tidak ada empati pada korban? Terbalik, Nana. Kami bisa dilihat 3 alasan. Yang pertama, judulnya kami tidak setuju karena bukan kekerasan, justru penghapusan kejahatan. Lebih tegas kekerasan dengan kejahatan. Yang kedua, di ketentuan umumnya tafsirnya terlalu luas, ambigu. Justru nanti muncul berbagai macam yang sensitif. Kami Partai Islam, teman-teman udah banyak memberi masukan. Nah yang ketiga, ini yang terpenting. Ada banyak quote and unquote pasal-pasal pidana sebetulnya itu terkait dengan undang-undang KUHP. Dengan 3 landasan ini kami minta monggo kita duduk bareng dulu gitu. Nah, Kapan duduk barengnya, Bang? monggo Komisi Dari 8. 2017 kita sudah membahas ini loh. Komisi 8 Bahkan justru DPR seolah-olah kalau menurut PKS tidak yang mencoba ngajuin mempertemukan PKS. kedua Ini kan kelompok yang teman-teman tidak nggak ada yang lain. sepakat Kita ini. siap kalau diajak duduk gitu loh. Dan kita akan Kami juga serahkan. siap diajak duduk, kami juga siap. Sebagai kelompok pengusul kami Artinya juga siap begini, diajak duduk. RUU PKS ini secara substansi tidak ada yang menolak. Hanya tafsir-tafsir saja yang berbeda dan itu perlu dibahas. Problematikanya di publik seolah-olah semua ada kelompok tertentu yang mengatakan menolak dan menganggap RUU PKS ini menyimpan kepentingan tersembunyi. Padahal kalau kita baca pasal-pasalnya tidak ada kepentingan tersembunyi kecuali perlindungan terhadap korban kejahatan seksual. Nah ini yang kemudian yang perlu juga dijelaskan oleh PKS soal PKS ini kepada publik. Jangan publik dibiarkan berantem, beradu di luar. Untuk hal-hal yang sebenarnya tidak substansi ada di dalam RUU itu. Dan yang seharusnya bisa dilakukan di ruang-ruang rapat DPR. Betul. Bukan di ruang-ruang publik di mana kemungkinan ada multitafsir dan yang sebagainya akhirnya menimbulkan narasi-narasi yang seperti tadi misalnya Partai Islam. Apa hubungannya seolah-olah kalau kemudian ada tudingan wah kalau Partai Islam menolak dan sebagainya. Padahal kan belum tentu itu ceritanya kan Bang Mardhani? Monggo, makanya kita duduk bareng, kita buka karena Nana tentu ingat Undang-Undang ITE ya, ketika kita salah mengeluarkan satu pasal itu jadi pasal karet. Kami melihat ada beberapa yang harus didiskusikan. Monggo, nah kita terserah Komisi 8 dan baliknya gitu loh. Enggak, tapi ini kan sudah sejak periode lalu ya, sudah sejak tahun 2016 dibahas ya. Masa sih 2020 tiba-tiba DPR merasa ini tidak penting untuk dilanjutkan gitu ya. Ini muncul dari Komisi 8 yang secara khusus menangani isu-isu perempuan gitu ya. Isu-isu agama gitu ya. Ini lucu Tapi ini. sebenarnya- Komisi yang mestinya diisi oleh ahli-ahli soal isu-isu perempuan gitu, Jadi- isu-isu agama, justru terlihat gagap untuk kemudian menanggapi atau merespon apa yang sesungguhnya paling dibutuhkan perempuan dan korban-korban kekerasan seksual. Sebenarnya Saya tentu menurut tidak saya, sebenarnya ya tidak adil rasanya kalau kita membicarakan itu persoalan Komisi 8 karena mereka tidak hadir di sini. Betul. Tapi Jadi sebentar saya Bang ingin Supratman, saya saya ingin memberikan spesifik mengundang Komisi 8 tapi dikatakan itu sudah diserahkan ke balik. ya, jadi makanya saya ingin menjelaskan. Saya mau Sering Mbak memastikan Nana, bahwa saya juga Mata sering Najwa dilempar. mengundang Komisi 8, mengundang spesifik juga PKS dari Komisi 8 tapi mengatakan kami serahkan ke balik itu semua sudah jadi tanggung Ya, jawab benar. balik. Nah, Jadi justru- Anda harus mewakili Komisi 8 di sini. Justru karena itu saya ingin menjelaskan begini, bahwa RUU PKS kita kan punya prolegnas jangka menengah, ya kan? Jangka menengah itu kita sekian banyak prolegnas, termasuk salah satunya kita tidak mengeluarkan RUU PKS itu dari prioritas jangka menengah. Kita tidak keluarkan. Artinya setiap saat pada saat rapat evaluasi prolegnas yang akan datang, itu akan kita masukkan. Cuman kenapa kita keluarkan sementara? Karena Komisi 8 meminta itu bisa langsung diberikan kepada Badan Legislasi atas persetujuan pimpinan. Kami menganggap kalau kami lakukan itu kita melanggar tata tertib DPR. Yang kedua, beban kerja Badan Legislasi saat ini itu udah luar biasa banyaknya. Dan Jadi RUU kami PKS harus tidak menyelesaikan. terlalu penting. Bukan tidak terlalu Karena penting. kalau tadi katanya beban kerja terlalu Bukan. banyak, kenapa merasa RUU PKS tidak penting untuk dijadikan beban kerja yang paling Bukan. atas? Ini masalahnya kan waktu kerja kita ini untuk periode 1 tahun ini itu akan berakhir di Oktober.
Prolegnas 2021 akan ditetapkan di Oktober 2021. Siapapun komisi ataupun alat kelengkapan DPR yang mengambil alih itu, saya pastikan tidak akan mungkin selesai. Apalagi kalau tidak Nah, oleh dibahas. karena itu, Apalagi kalau dibahas saja belum. bukan, nanti Mbak Nana kita sudah ya katakan bahwa di periode di tahun 2020 Oktober akan kita masukkan kembali Ya dalam janji lagi Mbak prolegnas. Nana, janji lagi. Ya pasti akan Dulu kita kami juga masukkan. dijanjikan carry over, tapi ternyata gagal di carry Yang over janjikan karena tidak siapa? memenuhi administrasi. Yang janjikan siapa? Komisi 8. Loh. Komisi 8 menjanjikan Kok bisa Komisi 8 janjikan carry over Mereka padahal kan kewenangannya bilang- bukan mereka di kan Komisi bilang 8. bahwa Nah, itu yang saya maksudkan RUU ini Mbak akan itu dibahas Mbak itu menjadi- harus pahami akan menjadi mekanismenya. untuk- Yang Oke, tentukan mekanisme soal itu memang carry adalah over anggota itu ada di DPR Badan yang menentukan. Legislasi bersama Mekanisme pemerintah kami dan rakyat kan DPD, mengetahui atau bukan oleh mendengar AKD yang apa lain. yang Ini disampaikan oleh jangan membuat anggota dewan. penyesatan di publik Kalau kami soal selalu mekanisme yang dibenturkan kayak oleh soal begitu. mekanisme. Ya memang ngapain harus, kami ini di lembaga luar? negara loh. Itu sudah fungsinya Itu anggota harus. DPR untuk bicara Kalau soal kita mekanisme. tidak Sekarang pahami kalau soal menurut saya, Mbak mekanismenya, itu akan sangat tidak Undang baik. RUU penghapusan kekerasan seksual itu Tapi memang saya tidak kira harusnya di Komisi 8. kapasitas Komisi 8 Tidak harus yang di paling Komisi pantas 8. untuk dipertanyakan gitu ya. Walaupun tidak ada di sini anggota Komisi 8, tapi kita bisa Karena diserahkan mengatakan ke ini ke balik. publik itu atau balik gitu ya. Tapi saya- Balik juga saya kira Saya justru sebenarnya, Oke. kalau kita mau jujur ini kepada publik, tadi kan sudah dikatakan bahwa ada pengakuan yang jujur kepada DPR bahwa ketidakmampuan. Nah sekarang semua teman-teman di AKD semua, kita sudah sadari sepenuhnya bahwa membuat sebuah prolegnas kemudian itu kita berikan kemarin slot 2 per komisi, itu ternyata tidak mampu, apalagi dengan Bang situasi Supratman, seperti karena ini. kan kemudian Kami sekarang- akuin itu sekarang. Bang Supratman, karena menjadi aneh, tidak mampu, waktunya terbatas. Tapi Undang-Undang Minerba Iya, itu selesai bisa dalam cepat. waktu Undang-Undang Minerba bersamaan dengan 10 hari. RPKS. Singkat. 10 hari. Undang-Undang KPK selesai dalam waktu Jadi kan sesingkat-singkatnya. begitu. Tapi Undang-Undang PKS, kita tidak ada waktu karena Saya kita mohon tidak maaf. terlalu Karena itu sibuk. tadi Jadi gini Mbak loh, Nana, Mbak berarti Nana. anggota Itu DPR tergantung. kita bisa Jadi percaya pada berbeda komitmen DPR. substansinya. Substansinya yang berbeda. Kalau kayak seperti di Komisi 8, kan prioritas mereka itu undang-undang penanggulangan bencana dan itu sudah dijalankan. Makanya Mbak Nana, kami Jadi tidak kalau sepakat kemudian sebenarnya dipaksa dari- mereka kalau untuk bekerja RUU juga, PKS ini pasti dibahas akan di tidak akan Komisi selesai. 8. Seperti di Komisi 7, saya tentu tidak bisa campuri. Karena yang mereka prioritaskan adalah RUU tentang minerba. Ya kalau selesai ya wajar. Jadi Mbak Nana, itu yang harus dipahami Iya. oleh teman-teman gitu. Oke, artinya memang tebang pilih. Mbak Nana Bukan Bapak soal Iwan tebang RUU pilih, PKS memilih itu. iya, pasti harus ada Bukan tebang pilihan. pilih, tapi harus memilih. harus memilih. Oh, ini Oke. bahasa, Dan harus memilih bukan harus ada yang tebang. dikorbankan Mbak Nana, harus ada yang dikorbankan. Yang Harus. dianggap tidak penting itu yang bisa dikorbankan. Dan apakah yang dikorbankan perempuan korban kekerasan seksual? Setelah pariwara kita akan bahas. Ada beberapa kelompok yang menolak rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS. Salah satunya adalah Perkumpulan Pegiat Keluarga Indonesia. Saya sudah terhubung dengan Ketua Giga, Uis Sunarti. Selamat malam, Bu Uis. Selamat malam, Mbak Nana. Bu Uis, tidak masuk prolegnas, ini langkah tepat atau tidak menurut Anda? Tentunya semua orang kalau punya tujuan dan tujuannya tercapai, ya tentunya itu hal yang diharapkan. Jadi ini yang Anda harapkan, memang Anda tidak ingin... Karena kita tidak tahu draft terakhir itu seperti apa, Mbak Nana. Kalau yang saya tahu draft terakhir dari pemerintah sebetulnya relatif sudah memenuhi aspirasi kami. Sehingga kami cukup tenang ketika pemerintah sekitar bulan Mei itu telah mengakomodir masukan-masukan. Saya sendiri pada saat bulan itu sudah menyatakan, ya alhamdulillah pemerintah sudah mengakomodir sehingga kemudian
bisa dilanjutkan untuk pembahasan ketika masukan-masukan diakomodir. Nah, tapi setelah itu kita nggak tahu. Tapi apakah Anda memang tidak melihat ada urgensi atau kebutuhan satu payung hukum spesifik untuk penghapusan kekerasan atau kejahatan seksual? Sangat setuju. Semua orang wajib mendukung penghapusan kekerasan seksual. Saya pikir orang normal akan sangat setuju dengan itu. Bahkan kalau bisa sampai zero gitu ya. Nah, persoalannya ada beberapa persoalan yang kita memberikan masukan adalah ketika bagaimana kekerasan didefinisikan. Itu yang paling dasar. Bagaimana kemudian paradigma yang membangun ruang lingkup itu. Jadi ini yang sebetulnya kita memberikan masukan kepada Komisi 8. Kalau kami kan memang saya sendiri kan diundang oleh Komisi 8 ya di dalam RDPU, sehingga kemudian tertulis memberikan masukan-masukan. Jadi pihak-pihak yang menolak itu tidak ujuk-ujuk menolak sebetulnya. Dia memberikan masukan-masukan, ketika kemudian hampir 1 tahun tidak diakomodir, tiba-tiba ada kemudian diskursus atau isu untuk segera disahkan, disitulah kemudian ada pernyataan untuk penolakan karena memang kami tidak secure dengan draft yang ada. Oke, saya tahu ada beberapa isu, tapi kalau boleh saya minta Anda mempinpoint poin utama yang Anda keberatan atas rancangan ini, Ibu Is. Pertama, memisahkan antara aturan yang sifatnya perilaku dengan norma. Gitu. Kami tidak menginginkan itu dipisahkan. Apalagi ketika di dalam KUHP belum ada norma itu diatur. Jadi harus satu paket, sehingga kalaupun misalnya ada hal-hal di dalam perilaku ketika normanya diatur, maka kemudian kita akan merasa aman. Bisakah diberikan contoh, Bu Is? Contohnya Mbak Nana, dengan definisi seperti itu di bab 1 pasal 1 nomor 1, pendefinisian kekerasan itu ketika ada pemaksaan ketidakadaan persetujuan, maka bentuk kekerasan di pasal 11 seperti pemaksaan pelacuran, dia akan menjadi terkena ketika ada pemaksaan, termasuk pembohongan dan sebagainya. Tapi kalau itu suka sama suka, itu tidak menjadi masalah. Nah, yang kami inginkan, aturan ini lengkap, holistik, komprehensif, termasuk juga dari segi pencegahannya jauh lebih kuat. Jangan hanya ke korban saja. Karena namanya adalah penghapusan kekerasan. Jadi artinya harus mengetahui faktor kekerasan itu apa, di mana. Nah, disitulah kemudian kita cegah sebanyak-banyaknya sehingga tidak terjadi dan kita tidak melakukan yang sifatnya kuratif aja. Terus termasuk beberapa hal yang dimasukkan. Baik, saya tambah lagi boleh? Satu lagi yang penting. Silakan, Bu Is. Nah, satu lagi, rancangan undang-undang ini tidak membedakan di dalam pengaturannya antara hubungan laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan dan di dalam ikatan pernikahan di dalam keluarga. Sehingga kemudian disamaratakan. Artinya kalau misalnya ada siulan, ada kerlingan mata, ada colekan dari seorang suami kepada istri tidak setuju, itu juga kekerasan seksual. Bukan berarti kita setuju, tapi kan beda pengaturan itu di dalam lingkup keluarga dengan di luar keluarga, harusnya dibedakan. Nah, itu sama sekali tidak dilihat. Dan ketika kita melihat RUU ini, maka kita harus melihat satu paket antara draft RUU di pasal-pasalnya, termasuk penjelasannya dan naskah akademiknya. Jadi di naskah akademiknya kita menjadi tahu paradigma pengusung, bagaimana cara pandang dari pengusung RUU ini. Itulah yang kami kemudian berikan masukan-masukan. Baik, silakan Mbak Dian ditanggapi. Ya itu Mbak Nana, kalau memang sudah ada hal yang kita sepakati bersama, kalau hal yang kita sepakati adalah bahwa tidak ada satupun orang di sini menyepakati kekerasan seksual. Itu kita sudah punya satu titik yang sama. Kalau seharusnya kalau kita sudah punya satu titik yang sama, itu yang bisa dikembangkan titik itu. Bukan kemudian malah justru semakin seolah-olah membuat bahwa ini semakin runcing perbedaannya. Kita sudah punya hal yang sama kok, Bu Is sudah bilang sendiri gitu. Dan satu hal lagi, apa yang disampaikan Bu Is misalnya, kenapa RUU ini tidak membedakan antara hubungan laki-laki dan perempuan di dalam keluarga dan di luar keluarga. Kalau dalam keluarga kita sudah ada peraturannya. Kita punya undang-undang PKDRT. RUPKS tidak bicara di situ. RUPKS adalah membicarakan di pasal 11 ayat 3 itu bahwa ada dia membicarakan ayat 11 ayat 3 kekerasan seksual yang di luar dalam lingkup keluarga. Karena yang dalam lingkup keluarga inilah yang sering sekali di lapangannya justru tidak masuk ke dalam proses hukum. Kenapa? Karena lagi-lagi aparat penegak hukum selalu menyampaikan bahwa hubungannya suka sama suka. Sehingga akhirnya tidak selesai. Di LBH Apik itu ada sekitar 141 kasus kekerasan seksual selama tahun 2019.
Tapi dari 141 itu hanya 10% yang masuk sampai proses pengadilan. Kenapa? Dan itu rata-rata kasus orang dewasa. Anak-anak sudah punya aturannya. Kasus anak sudah jelas, kita punya aturannya. Untuk orang perempuan dewasa yang dia bilang, Pak, saya mengalami kekerasan seksual. Tapi kemudian ditanyakan lagi oleh aparat penegak hukum, di mana, jam berapa, kenapa kamu mau ikut di dalam? Ini yang sekarang kita kadang tidak bisa mendapatkan prosesnya, karena polisi selalu bicara soal bukti. Mana bukti? Mana saksi yang melihat? Itu yang selalu dibenturkan kepada korban. Dan kadang-kadang tidak ada saksi yang melihat, Mbak Nana. Kalau ada saksinya tentu saja nggak mungkin terjadi perkosaan. Tetapi kan hal yang selama ini terjadi di lapangan adalah kesulitan dalam bagaimana kita mendampingi korban, terutama dalam proses hukumnya. Itu untuk korban yang mau masuk ke dalam proses hukum. Untuk korban yang tidak mau masuk dalam proses hukum lebih banyak lagi, Mbak Nana. Untuk yang menyembunyikan, yang menyimpan, tapi kan mereka tetap butuh pemulihan. Nah, ini yang menjadi Bu Is, silakan tanggapan Anda bagaimana dengan korban-korban yang memang harus segera ditangani. Ya, saya ingin meluruskan dulu. Tadi katanya ini tidak mengatur di keluarga. Ada kok di pasal 11 ayat 3. Coba dicek. Nah, itu yang kemudian ini tuh mengatur di hubungan personal, kemudian di dalam keluarga, rumah tangga, di situ tertulis, di tempat pekerjaan dan sebagainya. Nah, ketika tidak dipisahkan, maka ini akan berdampak. Dan di dalam naskah akademik sama sekali undang-undang perkawinan tidak diatur. Bagaimana dampak di dalam landasan naskah akademik untuk bagaimana memprediksi pasal-pasal ini akan dilaksanakan, itu sama sekali tidak dilihat. Dan kemudian harusnya paham, kalau memang mau mengatur di dalam ikatan keluarga, pola keluarga, bentuk keluarga di Indonesia itu berbeda. Dia adalah mendasarkan dari undang-undang pernikahan, di mana kemudian itu adalah diikat berdasarkan nilai-nilai agama, berkeluarga itu sebagai ibadah dan sebagainya. Dan kemudian undang-undang ini kemudian menurunkan otoritas para pendidik, para orang tua, kalau kemudian ingin mendidik orang-orang, apakah anaknya, apakah kemudian anak didik dan sebagainya. Nggak ada di dalam draft. Tidak ada dalam draft yang disampaikan oleh Bu Is tadi. Asumsi itu? Asumsi. Bentar, jangan asumsi. Anda baca dulu definisinya. Coba baca baik-baik setiap kata di dalam bab 1 pasal 1 nomor 1. Apa akibat dari pernyataan di situ? Ya, itu semuanya berdampak. Dan kalau lihat dari penjelasannya, semua pasal itu panjang lebar dijelaskan, tapi yang sebenarnya yang disampaikan Bu Is itu sebenarnya bisa kita diskusikan di dalam ruang-ruang di Komisi 8. Oleh karena itulah makanya kami memberikan masukan. Ya, jadi sebetulnya para pengusung harusnya memberikan masukan atau tidak bisa berubah kan? Dia masih bisa berubah. Masih dalam bentuk draft itu Bu Is. Itu masih bisa berubah dan masih bisa kita diskusikan bersama. Bukan justru yang muncul adalah bahwa prozina atau jadi silakan akomodir. Sehingga misalnya narasi-narasi yang kemudian kerap ditujukan ke RUU ini, itu dibilangnya RUU pro zina. Ya, RUU pro zina, RUU pro LGBT. Bahkan saya pernah aksi di Car Free Day bersama dengan teman-teman pengusung, dibilang PKI, sama dengan PDI akhirnya. Dibilang PKI. Ada kelompok yang pendukung di seberang sana, kemudian mereka mendatangi kita, kemudian bilang ini PKI. Itu sehingga saya bilang apa? Sehingga yang keluar di dalam masyarakat itu adalah asumsi-asumsi yang ada dalam masyarakat. Asumsi ini tidak boleh dikembangkan lebih luas seperti itu. Karenanya penting untuk kemudian ini masuk dalam lembaga-lembaga resmi DPR. Ya, sebenarnya yang buat saya bingung sebenarnya adalah DPR. Kan sebenarnya tadi Bu Ewi sudah bilang bahwa masukan mereka sudah ditampung dalam draft pemerintah. Pertanyaannya setelah ditampung dan pihak-pihak sudah memberikan masukan masing-masing, ada draft yang disepakati banyak pihak yang bertentang, kenapa tidak dibahas dan dilanjutkan di dalam prolegnas? Nah, ini menjadi timbul keanehan. Saya ingin tambahkan boleh? Yang saya tahu, Mbak Nana. Silakan Bu. Boleh saya tambahkan? Silakan. Jadi gini, draft terakhir itu memang sepertinya sudah mengakomodir, tapi kemudian ada negosiasi lagi dengan para pengusung yang kita tidak tahu draft terakhirnya seperti apa. Dibantah Ibu Is katanya jadi Bu namanya Bu kalau kayak gitu. Ada negosiasi lagi kan di belakang. Negosiasinya di mana gitu loh.
Oh, Anda Seperti kan nggak tahu apa? apa yang kami tahu. Nggak boleh Anda Loh. menyampaikan itu Dia tahu asumsi. dari Ketika mana? kami punya Anda membantah itu, tidak ada negosiasi-negosiasi. Tidak ada negosiasi. Jadi Kalau gini. namanya ketika masyarakat menyampaikan aspirasi sama, kelompok Bu Is juga seperti itu kan? Memahami Dia bilang mereka draft RUU menyampaikan. itu harus Ya sama, dengan kami juga naskah melakukan akademiknya. itu. Oke, saya Kami ingin ke Bang menyampaikan naskah Baik, saya ingin akademiknya. ke Bang Kami Kamarudin. sebagai Ini kan pengusaha isu-isu seperti ini, makanya kita perlu ada DPR. Inilah tugas DPR sesungguhnya untuk bisa menjembatani ini, tetapi itu tidak dilakukan. Saya menikmati dengan baik ya perdebatan dari tadi, termasuk mengurangi jumlah RUU. prolegnas. Yang khusus untuk itu saya mau sampaikan begini, itu idealisme itu penting tapi harus realistis juga, Bung. DPR sadar betul itu, saya tahu. Dari dulu kan tidak capai target yang ditetapkan, makanya sekarang menurunkan itu. Jadi idealis dan realistis, kira-kira begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua tentang perdebatan ini, saya kira PDI Perjuangan sikap jelas ya. Dari awal kita mendukung itu. Cuman saya mau sampaikan begini, DPR itu lembaga politik. Karena lembaga politik, saya kira dengan pengalaman ini juga butuh lobby-lobby yang kuat. Karena setiap komisi, setiap partai politik punya kepentingan. Semua hal penting, tapi ada hal yang menjadi prioritas dalam perjuangan dia di lembaga politik itu. Iya, dan kita berharap Itu yang komentar saya begitu. Oke, kita harus break. Bu Is, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Mudah-mudahan perdebatannya bisa berlanjut di DPR. Mudah-mudahan bisa kemudian diteruskan. Ada yang belum clear loh. Bagaimana Ibu Is? Sebetulnya tidak semua apa yang disampaikan oleh tadi dari rekan yang lain itu dia tidak membaca betul-betul di dalam naskah akademik. Ada kok SOGI di sana, sexual orientation, gender identity expression ada di naskah akademik kok gitu. Bu, LBH Jadi, Apik salah baca satu yang juga yang mengusung. lengkap antara naskah Kami akademik, bergabung di dalam kemudian forum pengada pasalnya, dan layanan kemudian yang penjelasannya. mengusung ini karena yang kami banyaknya persoalkan. kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak selesai di dalam. Menurut saya harus dijawab oleh Pak Supratman Kan hanya bahwa itu, tapi draft harus itu lihat berbeda paradigma dengan naskah berpikirnya. Ini akademik. membahayakan Oke. kita. Dan draft itu sudah menjadi draft usulan dalam Balek Badan Legislatif sebelumnya. Oke. Itu udah bukan lagi draft punyanya masyarakat sipil, Bu. Oke, yang jelas kalau kita bicara soal kekerasan seksual, ada suara yang begitu penting untuk kita dengarkan, suara korban. Saya akan berbicara dengan korban, karena merekalah sesungguhnya yang harus menjadi prioritas utama kita. Terima kasih Bu Is sudah bergabung, Mata Najwa akan kembali dengan mendengarkan suara korban pelecehan seksual sesaat lagi. Ini PR soal mekanisme ini juga. Apa dampaknya jika RUU penghapusan kekerasan seksual atau RUU PKS tidak kunjung disahkan menjadi payung hukum bagi para korban? Kita akan tanyakan langsung ke salah satu penyintas sekaligus pendamping korban kekerasan seksual, Helga Inneke. Selamat malam Ibu Helga. Selamat malam. Ibu Helga, selamat malam. Selamat malam. Bu Helga, saya ingin tahu ketika kemudian ditarik dari prolegnas, apa yang terbersit pertama di benak Anda? Yang pertama kali terbesit kami sangat terpukul ya, betul-betul terpukul. Lalu yang kami pikirkan adalah kok rasanya negara nggak hadir gitu untuk para penyintas, untuk para korban maupun semua orang di luar sana yang karena semua orang bisa jadi korban bisa juga jadi pelaku. Itu yang pertama kali kami rasakan adalah kecewa, terpukul dan merasa negara nggak hadir untuk kami. Jadi merasa kembali akhirnya harus mengalami kekecewaan, merasa menjadi korban lagi akhirnya begitu. Iya, betul. Itu rasanya seperti diperkosa berkali-kali Mbak Nana, karena ketika kami dulu mengalami, saya mengalaminya waktu masih kecil dan ketika masih dewasa muda.
kami saya dan kawan-kawan tidak mendapat kepastian hukum juga kepastian keadilan. Lalu ketika kami mendengar ada undang-undang yang sejak tahun 2016 ini diusung oleh para aktivis dan penggerak-penggerak pegiat yang lainnya, kami begitu senang karena akhirnya ada titik cerah gitu ya, ada titik cerah penanganan hukum terhadap kekerasan seksual. Tapi lalu perasaan senang itu tiba-tiba tercerabut karena kami tahu sekali rasanya bagaimana. Bagaimana rasanya tidak ditangani dengan baik, bagaimana rasanya tidak didukung, lalu bagaimana rasanya ketika kepastian hukum ada tapi lalu kepastian keadilannya yang nggak terjawab. Padahal di RUU penghapusan kekerasan seksual kami sudah merasa ada kepastian keadilan di situ. Itu yang buat kami benar-benar seperti ini seperti awan hitam yang tiba-tiba datang dan tiba-tiba menjadi gelap gitu, dan rasanya seperti nggak ada lagi yang berdiri di depan kami kecuali teman-teman yang terus berusaha dengan segala macam cara untuk menggolkan rancangan undang-undang ini. Apa sebetulnya konkretnya satu hal saja yang Anda harapkan kalau memang ini akhirnya gol, itu akan mengubah apa, Bu Helga? Mbak Nana, saya punya 2 orang anak perempuan. Kalaupun undang-undang ini dulu belum ada dan nggak bisa melindungi, menjawab pemenuhan hak-hak penanganan, perlindungan, dan pemulihan kami, paling enggak undang-undang ini bisa melindungi anak-anak kami kelak. Saya punya 2 orang anak perempuan dan saya merasa negara gagal melindungi masa depan mereka, juga 2 anak perempuan saya. Gitu. Saya punya keponakan perempuan. Saya nggak ngerti orang-orang yang tidak suka, yang anti, yang mengatakan ini undang-undang yang sangat sulit untuk diproses lanjut. Saya nggak mengerti apa mereka benar-benar punya empati gitu sama kami. Saya cukup mengikuti perjuangan teman-teman yang ingin menggolkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini. Dan rasanya I felt my daughters gitu. Rasanya negara sudah gagal gitu loh melindungi masa depan banyak orang, masa depan anak-anak perempuan saya juga, dan masa depan banyak sekali korban yang sedang saya dampingi. Bu Helga, yang jelas di mata Najwa ada 3 wakil rakyat, dan kalau Anda tadi mengatakan merasa negara membelakangi atau memunggungi para penyintas atau para korban, yang jelas sekarang di hadapan saya ada 3 bapak-bapak nih. Apa yang mau Anda sampaikan langsung atau mau minta saya tolong sampaikan, silahkan. Ada ketua Balek yang mengambil keputusan untuk menunda ini karena belum prioritas. Ada yang mau disampaikan ke Pak Supratman? Untuk bapak-bapak yang saat ini menjadi yang mengelola amanah dari kami, karena kami korban dan penyintas, dan orang-orang yang saya dampingi dan kawan-kawan saya dampingi juga menitipkan amanah kepada Bapak. Siapapun terkait rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini, siapapun bisa jadi pelaku, tapi jangan lupa Pak, siapapun juga bisa jadi korban. Bisa orang-orang terdekat kita, bisa orang-orang terdekat Bapak. Siapapun itu, harkat dan martabatnya itu terampas ketika kekerasan seksual itu terjadi. Untuk Bapak ketahui, seorang psikolog pernah dari lulusan Oxford, dia sekarang khusus menangani trauma kekerasan seksual. Dia pernah menyatakan, Veronica Slater pernah mengatakan, gejala trauma yang dialami oleh para korban dan penyintas kekerasan seksual, itu daftarnya adalah yang paling panjang di antara trauma-trauma kekerasan yang lainnya. Jadi sekali lagi Pak, siapa aja bisa jadi pelaku, tapi siapapun bisa jadi korban. Undang-undang ini, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini merupakan jawaban sebaik-baiknya keadilan terhadap korban, penyintas, dan semua yang terkait. Karena sekali lagi Pak, semua bisa jadi korban. Jadi baik, kami menitipkan amanah ini kepada Bapak. Terima kasih Ibu Helga. Silakan, ada Pak Supratman mau ditanggapi?
Kalau tidak salah ya, dulu di periode yang lalu, saya mewakili partai ini ya. Saya rasa Ibu Saras salah satu penggagas ya, undang-undang kekerasan seksual ini itu cukup luar biasa dari Partai Gerindra. Kalau sekarang saya katakan tadi ini soal masalahnya ada rule of game-nya yang ada di parlemen yang tidak memungkinkan untuk saya ambil alih secara langsung. Yang kedua jangan lupa Mbak Nana, kalau kemudian itu dibebankan ke diri saya, keputusan prolegnas itu keputusan 9 fraksi, pemerintah dan DPD. Ya, Jadi saya tentunya tidak membebankan, kami tidak mungkin membebankan pada Anda, tapi kan representasi dari DPR, ketua badan legislasinya ya namanya Supratman Andi Adgas yang saya undang malam ini. Jadi Anda mewakili lembaga malam ini. Ya, tetapi semua fraksi sudah berkomitmen bahwa RUU PKS itu akan kita masukkan di dalam prioritas di tahun 2021 yang akan disahkan di Oktober tahun 2020. Jadi kemarin ini itu hanya masalahnya benar-benar karena di Komisi 8 mereka sudah tidak bisa membahas, kemudian tidak bisa menyusun, bukan membahas ya, menyusun RUU naskah akademiknya dan draft RUU-nya sehingga tidak memungkinkan untuk kemungkinan untuk sampai di tahun 2020 di Oktober itu tidak akan bisa tercapai. Baik. Saya ingin lempar ke Bang Mardhani sebagai fraksi yang tegas menolak RUU ini setelah mendengarkan tadi curahan hati dari penyintas. Nanti kalau Nana Hati Anda lihat, tergerak tidak Bang? oh sangat tergerak Nana. Jadi akan PKS itu partai Islam dan baginda Nabi mengingatkan umuka, ibu 3 kali Nana. Pahamlah Nana itu. Bahkan kata Nabi kalau kamu punya 2 anak perempuan, diberi nama baik, didik baik, dinikahkan dengan baik, lakal jannah, bagimu surga. Kata sahabatnya, kalau satu gimana? Surga juga. Artinya Islam PKS amat memuliakan. Setuju. Dan karena itu Setuju. undang-undang ini ayo kita duduk bareng-bareng. Ayo Ada dibahas. beberapa catatan. Tinggal kita bahas kok. Tadi Bu Ois sama Mbak Dia udah tinggal ayo duduk bareng gitu. Ayo duduk bareng. Dari dulu coba Mbak Nana bilangnya. Dari Dia dulu kan duduk belum bareng. Tapi minimal malam Dulu ini. galak banget PKS Mbak Nana. Oh begitu? Nggak mau nggak mau buka celah sama sekali. Sekarang baru ngomong begini. Oh begitu. Jadi sekarang udah mulai bisa ada harapan. Ya, Mau membuka ruang negosiasi. Saya nggak berani berharap Mbak Nana. Saya udah terlanjur kecewa jadi nggak berani berharap. Oh begitu. Kita lihat aja prosesnya ya. Sama seperti tadi Bang Mardhani bilang untuk undang-undang haluan Pancasila. Lihat prosesnya. Oke, kami juga kan lihat prosesnya. Kami tunggu prosesnya. Kita tunggu prosesnya. Yang jelas masih ada satu segmen karena setelah ini kita akan, saya ingin bahas. Tadi di awal saya bertanya apakah kita fair menilai DPR setelah hanya 9 bulan bekerja. Dan kalau begitu di akhir saya akan tanya berapa penilaian kita pada DPR setelah 9 bulan bekerja. Setelah pariwara. Terima kasih Bu Helga sudah bergabung. Kami kembali sesaat lagi. Ya, jadi berapa ya ponten atau angka sementara untuk DPR, wakil rakyat selama 9 bulan bekerja? Berapa nilainya? Saya 4 dari skala 10 dengan beberapa pertimbangan. Jadi Pak Komar tadi kan bilang bahwa rasional dan idealis. Bagi saya DPR itu rasional tetapi tidak idealis. Misalnya soal pembahasan undang-undang di kala pandemik, dikebut itu semua. Tetapi lucunya setelah rajin di masa pandemik malah dikurangi prolegnasnya. Harusnya ditambah karena sedang rajin-rajinnya di kala pandemik. Nah ini kan mereka sedang membangun upaya nanti di ujung agar angka persentase kinerja legislasi meningkat. Jadi dikurangi prolegnas, sedang rajin-rajinnya karena ada Minerba, Omnibus Law, MK dan semua hal yang ditentang publik sedang dikerjakan sekarang. Nah oleh karena itu angkanya mohon maaf ini sangat sedih sebenarnya karena wakil kami tidak bekerja maksimal di angka merah 4. Dari Formapi berapa angka DPR 9 bulan bekerja? Saya agak murah hati sedikit naikin 1 jadi 5 gitu ya. Tetap merah tapi ya. Itu pun murah hati sudah saya itu karena ingin berbeda sama Pusako aja gitu ya. Pertimbangannya? Pertimbangannya ini tahun pertama gitu ya. Di 5 tahun lalu periode 2014-2019 dalam setahun di tahun pertama itu hanya 3 RUU prioritas yang berhasil disahkan gitu ya. Kali ini sudah ada 1. Kita tinggal menunggu 2, mungkin Cipta Kerja, mungkin ideologi Pancasila gitu ya. Tapi masih ada 6 bulan waktu tersisa. Kita tahu sendiri ada banyak catatan merah sejauh ini, tapi ini baru 5 bulan gitu ya, atau 6 bulan bekerja gitu di tahun 9 bulan. 2020.
Di 2020. Kalau di di angka 2020 ya, karena mulai dari Jadi 2019. masih ada 6 Jadi bulan. masih akan dilihat ke depannya, masih diberi Betul. kesempatan. Iya. Walaupun memang harus dikasih catatan soal MKD yang sejak awal kelihatannya sudah melempem gitu ya. Bagaimana bisa di tahun pertama mereka sudah bisa ditipu gitu ya oleh fakta bahwa ada dugaan pelanggaran serius terkait dengan kode etik di Komisi 7 ketika ada anggota yang diduga minta jatah CSR gitu ya. Dan MKD-nya berkomentar malah itu adalah salah inalumnya. Itu saya pikir bukan cuma kekacauan cara berpikir gitu ya, tapi sudah membalik-balikan fungsi penegakan etik Mahkamah Kehormatan Dewan. Padahal itu satu-satunya lembaga yang seharusnya bisa menjewer. Betul. Menjewer telinga anggota Secara DPR. etis gitu ya. Secara etis. Baik. 5. Mbak Dian? Saya mau kasih berapa sebenarnya saya juga bingung Mbak Nana. Jadi begini, kalau kita mau kasih 5 atau kasih 4, coba kita lihat dulu ya dari prosesnya, jalannya. Aku hanya melihat memang dari rancangan undang-undang Komisi. Oke, singkat saja Mbak. Oke, kalau dilihat dari jalannya RUU PKS, saya sebenarnya tidak bisa memberi nilai. Saya sebenarnya tidak bisa memberi. Karena belum gol. Bukan hanya belum gol, tidak ada pembahasan sama sekali. Kosong. Dari niatnya juga tidak bisa dinilai. Atau justru dari niatnya itu yang jadi minus. Niatnya tiba-tiba ya bikin shock kemarin terakhir. Tapi oke lah kasih 2 deh nggak apa-apa. Kasih 2. Baru 5 bulan kan tahun ini. Oke, dan kemudian sudah ada janji akan masuk di bulan Oktober 2020. Janjinya ditepati kami tambah. Oke, ini janjinya disaksikan dan didengarkan. Oktober 2020 katanya. Oke, Kalau ditunggu. ditepati nambahnya berapa nih? Lihat dulu dong. Belum udah nawar ini gimana? Lihat dulu Habis dijanji juga. Baik, boleh ditanggapi singkat-singkat Bang Supratman? Ya, jadi tadi saya mau tanggapi yang penyintas tadi ya Ibu Helda kalau nggak salah. Prinsipnya RUU PKS itu pasti menjadi harapan kita bersama. Tapi jangan lupa juga bahwa di dalam perdebatan-perdebatan justru kita tidak menginginkan nanti menimbulkan lagi gesekan-gesekan di antara kelompok-kelompok masyarakat. Cukup beberapa RUU yang selama ini itu sudah pernah menimbulkan dampak itu cukup. Ke depan RUU PKS akan kita lakukan supaya ini kami semua juga punya keluarga yang sama, punya anak perempuan. Tapi yang saya ingin sampaikan begini, terlepas dari semua penilaian, mau tidak suka atau tidak kami pasti terima. Tetapi tolong juga hargai, lihatlah prestasi-prestasi yang objektif yang sedang kami lakukan, berbenah. Karena itu tercantum di dalam rencana strategis DPR. Oke, Bang Komarudin. Ya, saya komentar pendek saja. Kami punya kelemahan, tapi suka atau tidak suka DPR dibutuhkan. Benci tapi rindu, kan itu negara membutuhkan, rakyat membutuhkan itu. Kalau tidak ada aktivitas DPR ya kegiatan formal negara juga tidak jalan. Oleh karena itu terima kasih atas kritikan masukannya, tapi saya mau sampaikan begini, batu yang besar bisa bocor oleh tetesan air hujan. Bukan karena derasnya air hujan, tapi karena keseringannya. Silakan sering dikritik dan beri masukan, pasti kita berubah. Terima kasih Bang Komar. Bang Mardhani? DPR institusi publik wajar kalau dinilai. Dan karena itu penilaian ini jadi masukan buat kita walaupun jujur saya sedih karena perimbangan koalisi oposisinya nggak nyambung. Jadi mohon bantuan aja biar PKS kuat. Gitu. Baik. Katanya wajar benci tapi rindu. Mudah-mudahan lebih banyak rindunya. Saya khawatir banyakkan bencinya Bang Komar. Itu yang saya khawatirkan. Tapi terima kasih banyak sudah bersedia hadir malam ini menjawab berbagai pertanyaan di Mata Najwa. Tidak semuanya berani datang. Jadi terima kasih sudah mau datang ke Mata Najwa malam ini. Terima kasih teman-teman sudah datang malam ini. Terima kasih paling banyak kepada Anda rakyat yang malam ini menyaksikan Mata Najwa. Terima kasih kepada wakil rakyat, tapi yang paling penting terima kasih kepada Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Thank you Bang. Undang-undang bukanlah perkara yang sepele dan ringan. Sekali disahkan bisa mengikat rakyat berjumlah jutaan. Wajar jika publik cerewet di sepanjang proses legislasi. Sudah kewajiban DPR menyerap segala suara dan aspirasi. Jangan gampang bicara soal publik bisa menggugat di MK. Fokus saja pada proses penyusunan yang mestinya terbuka. Di setiap draft undang-undang yang sedang dibicarakan, di sanalah hakikat demokrasi sedang dipertontonkan. Dengar dan simaklah suara rakyat dengan seksama. Wakil rakyat bukan untuk amankan agenda tak kentara. Ataukah janji-janji kampanye sudah tertimbun lobi dan sumpah jabatan sudah terlanjur tidak berarti?
Ujung-ujungnya nasib rakyat pula yang terancam pengap jika undang-undang digarap di kamar-kamar yang gelap. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung kemanusiaan.